Oke, baik, selamat malam ibu-ibu sekalian. Semoga malam ini di pertemuan kita semuanya dalam keadaan sehat. Untuk mengawali kegiatan kita malam hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk waktu selanjutnya saya kembalikan pada Ibu Fasilitator Bu Rasmawati. Ya, makasih. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam Bu. Makasih atas waktunya Bapak, Ibu-ibu semua sempat hadir. Ada Bu Nelly, ada Bu Wati, ada Bu Lisma, ada Bu Marta. Semoga kita semua sehat. Pada pertemuan IHT kali ini kita akan membahas tentang literasi digital. Nah, mendengar tentang literasi digital, kira-kira apa yang ada di pikiran ibu-ibu semua? Ada yang bisa berikan pendapatnya? Yang berhubungan dengan alat-alat telekomunikasi, kemudian hal-hal yang bersifat apa ya? Seperti halnya media sosial seperti itu. Iya, iya. Kalau Bu Nelly bisa? Halo Bu Nelly? Oh, mungkin Bu Nelly lagi gangguan. Ya, oke, kalau begitu betul sekali Bu. Halo Bu, halo Bu. Ya, Bu Nelly bisa Bu Nelly? Menurut Bu Nelly, Kalau berkaitan dengan literasi digital itu pemanfaatan daripada IT Bu. oh ya. Kalau Bu Nelly sendiri dari mana Bu Nelly? Ya dari SMK Negeri 3 Jayapura Bu. Oh, Jayapura. Kalau Bu Wati Kristiana? Dari SMK Yapis Timika. Oh, Timika. Berarti sama-sama dari Papua ya? Iya. Berarti satu tempat dengan Bu Marta juga. Iya. Iya, satu provinsi. Iya. Jadi nanti mudah-mudahan kita semua bisa dipertemukan dalam satu kondisi yang tatap muka, bukan hanya online seperti ini. Oke, untuk sementara karena adanya kondisi COVID ini, kita hanya bisa dipertemukan dalam dunia maya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen tentang materi kita malam ini. Nah, jadi ya, bagaimana, sudah kelihatan? Proses Bu. Oh, Proses. Oke. Sudah. Oke. Jadi malam ini kita akan membahas tentang literasi digital. Jadi literasi digital di sini dalam hal yang bisa kita manfaatkan untuk mempermudah pekerjaan kita sebagai guru. Bu Nelly dan Bu Wati, Bu Baik sama Bu Marta kan guru semua ya? Iya Bu. Iya. Jadi di literasi digital ini yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran, apalagi selama adanya pandemi ini. Jadi tujuan kita untuk mempelajari ini yaitu supaya kita semua yang di dalam bidang pendidikan, mau guru, mau pengawas, mau siswanya juga, itu paham dengan apa yang dimaksud, paham tentang memanfaatkan alat komunikasi atau alat elektronik yang kita miliki. Jadi bukan hanya kita punya HP bagus-bagus, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Setelah itu selain itu kita juga diharapkan dapat membuat pembelajaran yang berbasis TIK. Kalau yang biasanya waktu tahun lalu kan sudah mulai pandemi. Yang ibu-ibu lakukan di sekolah bagaimana? Apakah masih sistem yang lama atau sudah beralih ke pemanfaatan TIK?
Izin Bu, Ya, saya. ya, Kalau di sekolah kami awal-awalnya itu kami langsung awalnya itu kami menggunakan modul dulu dengan berjalannya waktu kalau nggak salah itu 3 bulan masuk di semester baru kami menggunakan GCR Google Classroom. ya, Tapi tidak semua siswa dapat menggunakan alat sarana, yaitu sarana dan prasarananya. oh ya, Akhirnya tetap modul juga jalan, GCR juga jalan, WA group juga jalan. Berarti secara tidak langsung Bu Nelia sudah bisa memanfaatkan TIK, ya. Iya. Nah, jadi walaupun mungkin belum dapat ilmunya secara rinci, tapi sudah bisa memanfaatkannya. Kalau Bu Wati bagaimana? Kalau di sekolah saya awal-awal sama seperti di sekolahnya Bu Nelly dengan menggunakan modul rendahan aja, jadi materinya itu disiapkan di sekolah macam di fotokopi, nanti siswa ambil, kemudian dipelajari di rumah, kemudian dikumpulkan lagi tugasnya. Terus di semester berikutnya itu kita menggunakan WA, masih WA begitu. Iya. Lewat WA, iya. Belum berjalan untuk Google Classroom itu untuk tahun ajaran berikutnya kayaknya. Gitu. Ya, tapi intinya Bu Wati, Bu Nelly sudah bisa memanfaatkan TIK. Untuk Bu Baik sama Bu Marta kira-kira bagaimana ya? Oh, mungkin jaringan mereka yang agak ini terganggu. Kalau gitu kita lanjut saja. Sekarang perangkat TIK dan lingkungannya. Jadi dalam memanfaatkan TIK itu ada istilah pengirim dan penerima. Ya. Jadi kalau misalnya gurunya pengirim, berarti yang menerima itu adalah siswanya. Ya. Jadi dalam prosesnya antara si pengirim, antara guru dengan siswa itu kadang memiliki beberapa kendala. Misalnya tadi pada saat kita mengirim, kita sudah siap WA dengan materi ataupun tugas, tapi pada saat akan terkirim si anaknya yang tidak punya jaringan, berarti di situ ada hambatan, ada gangguan. Mungkin saja si A bisa menerima tapi si B tidak bisa. Nah, berarti di situ ada, ya di situ berarti ada gangguan. Entah dia tidak punya jaringan, atau mungkin dari segi perangkat yang dimiliki yang tidak ya betul ya. Jadi sebagai guru kita juga harus jeli seperti yang dibilang tadi Bu Nelly. Mungkin pertamanya menggunakan modul, terus berikutnya menyesuaikan antara WA dengan GCR. Ya. Ada pertanyaan di sini? Belum ada Bu. Belum ada. Sekarang kita ke sekarang ini cara untuk mengetahui gangguan pada perangkat kita. Nah, biasanya kalau yang punya HP, punya laptop, biasanya kalau tiba-tiba hang, diapakan? Kalau saya Bu, awal-awalnya saya langsung matikan. Langsung Tapi setelah berjalan, langsung kan. Tapi berjalannya waktu, belajar dari teman-temannya yang lebih paham. Akhirnya diajarin lah pelan-pelan. Seperti yang nomor 1 itu di restart dulu. Ya. Jadi semuanya ada prosesnya. Itu kalau untuk mengawetkan perangkat kita. Tapi kadang juga karena memang sudah tidak bisa dilakukan restart, terpaksa di shutdown secara paksa. Tapi yang penting itu hanya untuk kasus-kasus yang sangat Kenapa Bu Nelly? Sangat terpaksa Bu, urgen Ya, Bu. betul sekali. Jadi jangan tiap buka laptop pas mungkin malas matikan langsung di shutdown paksa. Jangan ya. Ya, sekarang kita ke sekarang ini alamat, identitas, dan akun. Kalau dari mendengar 3 kata ini, kira-kira antara Bu Nelly dengan Bu Wati, Bu Baik dengan Bu Marta, apa yang ada di benak ibu-ibu semua?
kalau saya Bu, Ya. dengan pengiriman sebuah data itu harus memiliki namanya ada pengirim, Ya. ada penerima, kemudian ada media. Ya. Kalau ada pengirim, ada penerima tapi tidak ada media yang digunakan, sama saja gitu Bu. Betul, betul. Di dalam pengiriman itu biasa kita harus mempunyai alamat yang jelas. Sama saja kalau kita pergi ke sebuah rumah baru kita tidak punya alamat yang jelas kan biasanya nyasar tuh Bu, seperti Ya, Ayu betul, Ting Ting betul. bilang alamat palsu. Betul. Iya. Nah itu sudah alamat atau yang dikenal dengan akun ya Bu ya. Ya, kalau di istilah mungkin antara apa ya? eh, Kalau dunia nyata kan alamat, misalnya alamat rumah, tapi kalau untuk di dunia maya namanya akun. Akun. Ya bisa email. Nah, terus bisa juga mungkin nomor HP. Nomor HP kan biasa didaftarkan untuk ini. Misalnya WA kan bisa pakai nomor HP. Iya. Ya. Nah, jadi seperti itu tadi, untuk sampai misalnya berita kita, apa yang kita ingin informasikan sampai kepada yang bersangkutan, berarti harus ada dulu akunnya. Nah, untuk membuat akun kan butuh identitas. Nah, untuk yang seperti email itu kan hanya bisa untuk anak, kalau tidak salah 17 tahun ke atas ya. Iya, ada di atas. Ya, biasanya kalau anak-anak di bawah umur belum boleh oleh Google sendiri tidak mengizinkan. Nah, sekarang kita ke sekarang ini ada perangkat yang dapat digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Kalau di SMA sepertinya namanya sekolah penggerak. Tapi kalau untuk SMK dia istilahnya itu sekolah pusat keunggulan. Coba perhatikan. Dari gambar ini apakah ada yang barang baru bagi ibu-ibu semua? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Nah, di sini ada Komputer PC. iya, PC, ini laptop, ini HP. Sekarang di sini ada tulisan Chromebook. Sudah pernah dengar tentang Chromebook? Google Chrome. Chromebook. Chromebook. Iya, Chromebook. Jadi dia ada di Android Bu, tapi cuma nggak pernah menggunakan dan nggak ini. Iya. Jadi dia kalau secara tampilan memang kayak laptop. Cuman dia bedanya di prosesornya itu. Tapi karena ibu-ibu sudah ini semua, kita skip aja ya. Ya. Nah, ini langkah-langkah untuk mengetahui spek dari perangkat yang kita miliki. Jadi untuk mengetahui spek yang kita miliki, misalnya laptop atau HP, itu bisa kita menggunakan cara, kalau misalnya di box HP-nya atau laptopnya sudah hilang, bisa kita lihat dari perangkat menu yang ada di dalam laptop. Mungkin ibu-ibu sudah pernah coba semua. Ada yang pernah coba? Pernah. Iya, Bu Nelly. Kalau Bu Wati sudah pernah coba, Bu Wati? Coba apa ya Bu? Untuk melihat spek dari perangkatnya. Iya, perangkat yang Bu Wati miliki. Iya, biasanya dilihat dari manual booknya. Oh iya, boleh. Ya. Atau di kotaknya juga sudah ada di boxnya. Betul. Iya, jadi untuk lebih simpelnya sih sebenarnya dari kotaknya itu dengan dari manual booknya itu. Tapi kalau misalnya keduanya sudah tidak ada, bisa kita menggunakan
menu yang sudah disiapkan oleh laptop dan Android kita sendiri. Nah, di sini ada caranya. Ya. Ini jaringan di tempat saya juga kurang bagus. Ya, jadi ini Windows 7. Semuanya pasti pernah dengar dan mungkin sudah ditinggalkan. Iya. Kalau yang punya yang punya laptop atau komputer mungkin sekarang sudah menggunakan Windows sekian. Ya. Windows 10 ya, ada juga Windows 2019. Iya. Iya. Jadi iya betul. Jadi untuk mengetahui spek kita secara dari menu komputer itu ada di My Computer. Kita klik terus pilih Properties. Di situ akan muncul spek apa yang laptop kita miliki. Secara saya yakin ini tidak ada masalah ya. Ini sama yang tadi. Ini jaringan. Kendalanya kita kalau menggunakan dunia maya, kita harus sabar. Karena yang namanya jaringan kita tidak bisa utak-atik. Beda kalau kita tatap muka kan, kalau misalnya ada yang salah bisa langsung diperbaiki, tapi kalau kita berhubungan dengan jaringan ya kita yang harus mengalah. Betul, kita yang harus sabar. Sabar dan mengalah. Di sini untuk mendapatkan produk-produk, platform dan aplikasi. Ini adalah cara mengunduh atau mendownload aplikasi yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya menggunakan HP atau menggunakan laptop, bisa sama-sama dari Chrome-nya atau browsernya. Tapi kalau untuk HP sendiri bisa menggunakan apa kira-kira Ibu? Play Store. Iya betul. Berarti Bu Nelly ini sering mengunduh ya Bu? Mungkin HP-nya sudah penuh aplikasi. Jadi sudah tahu cara. Maaf Bu, yang sistem informasi Siplang tadi apa ya? Apa itu? Sipla. Yang Sipla. Sipla itu untuk pembelian barang. Kita menggunakan aplikasi yang pemerintah siapkan. Jadi kalau misalnya yang kayak di jurusan itu kan biasanya ada pembelian alat praktek. Jadi guru kejuruan harus memasukkan barang-barangnya itu, misalnya kecantikan. Mereka ingin membeli bedak, spons. Mereka harus melapor dulu ke operatornya untuk dicek apakah barang yang mereka beli itu ada tidak di aplikasi. Karena kalau tidak ada di aplikasi, mereka tidak akan terdata belanja yang mereka beli. Sedangkan mereka belanja kan menggunakan uang negara yang harus dilaporkan. Begitu. Jadi semua yang dibeli menggunakan dana bos itu harus ada di dalam aplikasi Sipla. Oh iya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin? Sudah Bu. Oh iya, siap. Berangkat. Nah sekarang akun belajar. Sudah punya akun belajar Bu? Atau yang rumah belajar itu Bu?
Rumah belajar, kalau rumah belajar dia platform. Kalau akun belajar biasanya yang kalau untuk SMA dia eh, @guru titik sma dot sma dot belajar id. Kalau SMK, Belum, Bu. oh belum punya. Iya. Belum Coba. punya kalau akun belajar seperti itu. Biasanya itu bukan biasanya sih. Sebenarnya dari sejak tahun lalu itu pemerintah sudah memberikan akun belajar untuk guru-guru se-Indonesia. Tapi mungkin ada beberapa daerah mungkin ya. Tapi kalau misalnya satu sekolah tidak ada, coba nanti konfirmasi ke ininya, ke operator dapodiknya. Karena ya Kayaknya kalau ini, Bu, ya akun belajar itu di sini ada, tapi kayaknya untuk guru-guru SMA, kalau kami di kota. Kalau untuk SMK kayaknya nggak pernah, baru dengar ini oh saya. begitu. Iya. Kalau yang tersedia di apa? Di SIM PKB seperti itu? Oh, bukan Ibu. Bukan ya? Bukan. Kalau kami di Kendari, kalau untuk sekolah saya sendiri, itu kami dari 70 orang itu ada memang yang belum keluar. Tapi itu tahun lalu ya, pada saat semuanya serentak keluar, ada beberapa orang yang akunnya belum belum keluar. Tapi Oke, Bu. operator dapodik kami usulkan, alhamdulillah kemarin sudah keluar. Cuman ada lagi yang terkendala ke ininya, ke passwordnya yang tidak tidak keluar. Jadi untuk aktivasinya juga masih terhambat. Tapi coba Jadi nanti kita ya. harus melapor ke Dapodik, Bu, ya. Iya, melapor ke operator dapodik. Nanti operator dapodik di Satuan Pendidikan Ibu-ibu yang melapor ke operator dapodik di dinas provinsi. Karena SMK kan kita naungan provinsi. Iya. Nanti mereka yang mengkonfirmasi ke pusat. Makasih banyak loh, Bu, informasinya. Iya, selain itu untuk akun belajar ini keuntungannya banyak sekali, Bu. Biasanya Bu Nelly menggunakan GCR, bisa tidak mengundang orang tua siswa? Enggak, cuma siswa saja yang didaftarkan di situ. Kalau keuntungannya dari akun belajar ini, kita bisa mengundang orang tua. Jadi orang tua bisa melihat langsung, oh anaknya kerja tugas atau tidak minggu ini. Mereka bisa menjadi tamu istilahnya. Iya. Lebih baik, Bu, ya, maksudnya. Iya, maksudnya ada keunggulan lah sedikit dibanding yang kalau kita Kalau yang seperti itu, kalau yang di sekolah saya dulu pernah ditawari oleh pihak Telkomsel, Bu, pihak Dudinya, ya Dudi yang bekerja sama dengan kita kan yang paling lama itu kan Telkomsel. Nah, dari Telkomsel itu punya program kayak Simas seperti itu. Oh, begitu. Simas, iya, mungkin sama seperti itu kan, Pak. Cuman belum sempat berjalan lama. Terkendala dengan apa itu? Mungkin pembayarannya Terkendala kan? dengan pembayaran ininya, pembayaran tagihannya itu. Iya, mungkin Tagihan per bulan kontraknya kali ya. Iya. Iya, kalau akun belajar kan pemerintah yang keluarkan, Bu. Jadi itu Jadi gratis ini ya. lebih hemat begitu mungkin ya? Iya, Gratis kan, Bu? betul. Iya, gratis. Gratis ya, malah. Iya, gratis. Oh, Bahkan untuk Canva, pernah dengar Canva, Bu? Nggak pernah, belum, Bu. Itu Canva itu di situ kita bisa buat brosur, bisa buat RPP juga agar lebih cantik di situ. Nanti coba ibu-ibu buka Canva. Di dalam akun belajarnya itu, Bu. Bukan, maksudnya kita cari di browser Canva. Tapi Canva juga sudah menyiapkan Canva for edukasi. Jadi nanti kita daftarnya menggunakan akun belajar, nanti akan mendapatkan Canva yang gratis. Kalau menggunakan, karena dia memang khusus untuk pendidikan. Jadi berarti kita tetap harus mempunyai akun belajar dulu. Iya, itu intinya dulu.
Iya betul Bu, itu Pembaca. intinya. Iya, iya, iya. Intinya banyak keuntungan bila kita menggunakan akun belajar, banyak sekali. Dan saya yakin pemerintah juga sudah memikirkan apa yang harus mereka lakukan, apa yang bisa mereka berikan untuk kita guru se-Indonesia. Dan untuk mengaktifasinya juga mudah, cukup kita punya akun, punya password yang bawaan dari akun, nah terus mengganti passwordnya. Setelah itu akun kita siap digunakan. Iya. Berarti sebelum menggunakannya itu harus kita reset dulu ya Bu ya. Ya, ganti password. Karena kalau misalnya kita tetap menggunakan password itu, passwordnya kan ada di operator. Iya. Nah, takutnya nanti siapa tahu operatornya sempat ngeprint, terus tercecer kemana-mana, ditemukan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, bisa dimanfaatin. Iya betul. Nah, ini adalah cara jika belum memiliki akun. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Mohon maaf Bu untuk akun belajarnya ini karena hal baru bagi saya. Akun belajar ini bisa dipakai oleh guru, kemudian siswa dan orang tua juga. Kalau untuk akun belajar kan biasanya satu orang satu akun ya. Nah, kalau untuk di sekolah kami itu untuk siswa mereka punya akun juga. Tapi akun tersendiri. Iya, akun tersendiri. Bukan satu. Oh. Kalau itu kan untuk guru. Jadi ada @guru.smk. Nah, kalau untuk siswa mereka @SMK kalau tidak salah. Tapi dari pemerintah juga. Nah, acuannya pemerintah kan dari Dapodiknya. Nah, jadi data-data Dapodik yang ditarik mungkin mereka itu yang mereka gunakan untuk pembuatan akun. Bukan akun. Iya. Berarti siswanya belum dapat juga ya akun? Belum, gurunya saja belum. Lagi siswa Bu. Iya betul juga ya. Mungkin kami di ujung paling timur Indonesia jadi terlambat informasi Bu. Atau mungkin efek jaringan Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja. Mungkin bisa. Oh, ini Bu Baik sama Bu Lisma masih belum kedengaran suaranya. Ya, tidak apa-apa. Mungkin jaringan lemah. Yang penting kan mereka sudah ikut. Mudah-mudahan masih sempat mendengar. Iya, mudah-mudahan sempat mendengar apa yang kita bahas barusan. Walaupun mereka tidak bisa berkomentar. Untuk mengakhiri kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kita bisa komunikasi via WA. Nanti siapa tahu nanti ibu-ibu sudah punya akun, kita bisa pertemuan di Gameit menggunakan akun. Kita kan sesama SMK, jadi agak mudah. Kalau yang SMA dan SMK itu biasanya agak ribet karena mereka beda kamar. Sama kalau ini. Karena kemarin yang kami coba itu begitu. Nah, kalau yang untuk SMK maunya dengan SMK saja. Yang SMA maunya dengan SMA saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa bertemu dalam tatap muka. Kita disehatkan, dipanjangkan umur. Dan sekali lagi saya ucapkan makasih. Maaf kalau apa yang saya sampaikan barusan tidak
sesuai dengan atau mungkin masih belum memuaskan ibu-ibu semua, nanti kita bahas di medsos saja, ya. Iya, Bu. Ya, Makasih banyak, Bu, untuk ilmu yang baru. iya Bu, sama-sama Bu. Ilmu kalau dibagi tidak habis Bu. Iya, betul, Bu. Iya, iya. Oke, makasih ya, Sam. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Meli. Sampai ketemu.